Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan dapat menjaga kesehatan kalian dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di tema 1 dan subtema 2. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Kalau kalian sudah mempelajari tentang cara membuat peta pikiran, lalu menemukan ide pokok, kita akan mendalaminya lagi. Kita harus banyak latihan supaya kalian lebih lihai, lebih peka terhadap suatu bacaan untuk menemukan suatu ide pokok. Nah, kita akan membuat peta pikiran. Nah, nanti kalau ada huruf-huruf yang mungkin sepertinya hilang, abaikan saja, pasti kalian tetap bisa membacanya. Nanti di PDF-nya nggak ada masalah, hanya di tampilan ini aja yang hurufnya kayak tertutup gitu. Oke, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok yang kita temukan. Kalau kalian bisa menemukan ide pokok, nah ide pokok tersebut kita akan letakkan di dalam peta pikirannya. Pasti langkah pertama kita harus mencari ide pokok terlebih dahulu. Nah, apa tujuan dari peta pikiran? Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempresentasikan dan mengemukakan isi laporan. Kalau kita saat ini mempelajari tentang sebuah teks laporan hasil pengamatan, kita perlu tahu tujuannya untuk membuat peta pikiran, yaitu untuk memudahkan kita ketika kita mempresentasikan, menjelaskan, atau mengemukakan apa yang ada di dalam laporan tersebut. Oke, bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok? Yang pertama, membaca laporan dengan saksama. Kita harus membaca laporannya dengan baik, lalu mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Nah, kita harus cek kata kuncinya apa saja ini. Kita lihat kata-kata pentingnya dan yang akan kita masukkan ke dalam peta pikiran. Lalu membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ketika kalian sudah membaca, menemukan kata kunci, menemukan kalimat utama, baru kita menemukan ide pokoknya, kita masukkan ke dalam peta pikiran. Nah, ada yang perlu kalian catat, yaitu untuk menemukan gagasan utama atau ide pokok, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 5W 1H. Ini yang menjadi kunci supaya kita bisa menemukan hal-hal penting atau kata kunci yang terdapat di dalam suatu teks laporan. Nah, kita akan mencari atau menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Nah, dalam teks laporan, memuat apa? Memuat informasi penting. Jadi ada beberapa informasi penting yang ada dalam teks laporan yang bisa kita lihat, dan informasi penting tersebut disajikan dalam bentuk fakta atau data, suatu yang nyata, yang real, yang ada di dalam teks laporan tersebut. Nah, informasi penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Kalau kita tidak membaca teksnya secara utuh, hanya sepenggal saja atau membaca kilat, nah tapi kita nggak tahu maknanya, ya kita nggak akan menemukan informasi penting yang terdapat di dalamnya. Untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan, kita dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Itu yang akan menjadi panduan kita ketika kita mencari informasi penting, menemukan fakta yang ada di dalam teks laporan. Apa, bagaimana, siapa, di mana, mengapa, kapan. Nah, itu yang akan menjadi cara kita menemukan fakta yang ada di dalam teks laporan tersebut. Oke, setelah kita mencari fakta, kita membuat peta pikiran, kita membuat simpulan berdasarkan informasi teks laporan. Oke, bagaimana cara membuat simpulan? Kalian sudah pelajari di subtema 1, kita akan ulangi lagi. Yang pertama, harus membaca teks secara keseluruhan. Kalau kita tidak membacanya secara keseluruhan, maka kita tidak akan menemukan simpulan tersebut. Jadi baca secara keseluruhan dan kita temukan informasi penting yang ada. Baca dan cari informasi
pentingnya. Oke, nah kalian berhubung dengan subtema 2 ini, kalian bukan hanya membaca teks laporan tapi mendengarkan, melatih pendengaran kalian dalam mencermati teks laporan, maka latihan kita pun akan menggunakan pembacaan teks laporan. Oke, jadi Ibu akan bacakan suatu teks laporan yang sudah tersedia. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah simak baik-baik bacaan yang akan dibacakan. Kalian perhatikan baik-baik, dengarkan, pasang telinga kalian, perhatikan setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf agar kalian dapat menemukan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nanti kita akan mencari ide pokok yang akan kita kembangkan dalam peta pikiran. Lalu kita akan mencari fakta-fakta, dan juga yang ketiga kita akan mencari simpulannya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Kalau ada jeda agak panjang berarti pergantian paragraf. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik-baik, dengarkan baik-baik. Selamat mendengarkan. Jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Oke, setelah kalian mendengarkan dengan saksama tadi, kita akan bahas satu persatu. Oke, kalian boleh ikut mencatat. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok yang kita temukan apa? Kalau dari bacaan yang tadi, kan kita sudah mendengar, mencatat beberapa hal. Nah, kalian akan temukan ide pokoknya. Nah, jadi tadi itu ada 3 paragraf yang dibacakan. Nah, paragraf pertama ide pokoknya adalah jerapah merupakan mamalia berciri khas. Jadi kan diceritakan di paragraf pertama ciri khas yang dimiliki oleh seekor jerapah ini. Tuh, jadi menjelaskan ciri khasnya secara detail. Lalu di paragraf kedua menjelaskan tentang makanan jerapah berupa dedaunan. Jadi di paragraf kedua ini diawali dengan makanan jerapah, yaitu dedaunan. Itulah ide pokoknya. Nah, kalau kalian kembangkan lebih lanjut, selain dedaunan, dia nanti ada tempat tinggalnya dan juga berkelompok. Tuh. Lalu paragraf ketiga, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Di paragraf ketiga dijelaskan proses kehamilan sampai melahirkan dan sampai cara menjaga jerapah, cara menjaga bayi-bayinya bagaimana, itu dijelaskan di paragraf ketiga. Nah, jadi kita menemukan ide pokoknya dan kita sudah tuangkan dalam peta pikiran. Lalu yang kedua, kita menemukan fakta-fakta apa yang ada di dalam teks laporan tersebut. Yang pertama, kita pakai panduan kalimat tanya apa. Jadi gini, untuk mencari fakta, kalian nggak perlu menuliskan apa atau pertanyaannya apa. Ini hanya cara kita mempermudah menemukan fakta. Misalnya ibu ambil kata tanya apa yang terjadi di sana atau apa.
Kan banyak pertanyaan, ibu akan ambil apa keunikan jerapah itu. Nah, tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang lehernya 5,5 meter. Oh, jadi fakta yang pertama adalah jerapah memiliki keunikan yaitu tingginya itu sampai 6 meter, lehernya 5,5 meter. Itu fakta pertama yang kita temukan. Oke, fakta kedua kita mencoba menggunakan kata tanya di mana. Di mana ya? Tadi di bacaan tadi. Oh, di mana tempat tinggal jerapah? Dijelaskan di padang rumput yang luas dan terbuka. Nah, jadi itu fakta kedua yang kita temukan. Oh, jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Fakta ketiga, kita akan gunakan kata tanya kapan. Kapan ya bayi jerapah akan dilahirkan? Setelah dikandung selama 15 bulan. Oke, dia akan lahir. Tuh, fakta keempat. Siapa anggota jerapah yang menjauh dari kawanan ketika melahirkan? Siapa ya anggota jerapah? Oh, induk jerapah akan menjauh dari kawanan ketika melahirkan. Oke, nah, gitu. Yang kelima, fakta kelima. Mengapa jerapah dapat bergabung dengan kelompok lain? Karena kelompok jerapah tidak memiliki pemimpin sehingga mereka bisa berpindah kelompok. Oke, nah, yang ke-6, bagaimana cara jerapah bertahan hidup? Jerapah tinggal di padang rumput, memakan dedaunan dan hidup berkelompok. Nah, ini beberapa fakta yang bisa kita temukan. Jadi kalian boleh lengkapi. Kan ini panduan dari kalimat tanya tadi, kata tanya. Kalian bisa lengkapi seperti yang pertama, oh tinggi tubuh jerapah mencapainya ini. Oke. Fakta kedua, jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Nah, itu fakta. Fakta ketiga, jerapah mengandung selama 15 bulan. Tuh. Fakta keempat, induk jerapah akan menjauh dari kawanan ketika melahirkan. Fakta kelima, kelompok jerapah tidak memiliki pemimpin sehingga mereka bisa berpindah kelompok. Fakta keenam, jerapah tinggal di padang rumput, memakan daunan dan hidup berkelompok. Jadi hampir mirip-mirip. Kalian bisa rangkum beberapa fakta tersebut. Itu dia. Oke, simpulannya apa? Jerapah merupakan hewan yang memiliki ciri khas berleher panjang, memakan daun, hidup berkelompok, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu dia simpulannya yang sudah kita temukan dari bacaan jerapah tadi. Oke. Nah, tugas kalian sekarang adalah menyimak bacaan yang akan dibacakan, menulis ide pokok dalam peta pikiran, menemukan fakta, dan menuliskan simpulan. Kalian kumpulkan paling lambat jam 10.50. Jadi perhatikan nanti pembacaan dari teks laporan, perhatikan judulnya apa, ide pokoknya apa. Kalian ketika sambil menekan boleh coret-coret. Baru kalian nanti susun ke dalam peta pikiran ide pokoknya. Ingat ya, tulis peta pikirannya, terus temukan faktanya. Nggak perlu kalian tuliskan apa, di mana, nggak perlu, langsung aja faktanya apa. Nah, kata tanya apa, mengapa, dan sebagainya tadi itu panduan kalian untuk menemukan fakta, gitu aja. Faktanya ya kalian tulis kalimat seperti yang Ibu contohkan tadi. Baru kalian tuliskan simpulannya apa. Rusa bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi.
Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2.00 dini hari sampai pukul 5.00 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Hari ini selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bu tunggu tugas kalian.